Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nasrullah. Saya dari program studi Tadris Biologi. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan secara mudah dan singkat. Pengertian anatomi sistem pernapasan. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun. Produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama ada respirasi luar dan yang kedua ada respirasi dalam. Respirasi luar terjadi ketika pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Respirasi dalam terjadi ketika pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi atau pernapasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada dapat dilakukan dengan melibatkan antara otot tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Nah, sehingga tulang rusuk tersebut terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan dalam dada, udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar sehingga volume rongga dada mengempis. Nah, sehingga udara dada tadi masuk ke paru-paru. Alat-alat yang digunakan untuk pernapasan. Yang pertama kafum nasalis atau rongga hidung, yang kedua faring atau tenggorokan, yang ketiga laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat trakea atau metang tenggorokan, yang kelima bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang keenam pulmo atau paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tersebut terdapatlah alveoli dan plera atau selaput pembungkus paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kafum nasalis, hidung adalah indera penciuman. Ujung saraf menstimulasi bau di udara, kemudian infus saraf diantar oleh saraf olfaktorius ke otak sehingga presensi bau akan dipersiapkan. Dalam selaput lendir terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat, dan juga terdapat konka yang mempunyai kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Udara yang dihirup akan membawa zat kimia seperti aroma udara tersebut yang disaring oleh bulu hidung. Kemudian zat kimia di udara akan melebur bersama lendir di dalam rongga hidung, dan udara akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan oleh sel epitel yang memiliki lapisan bronkus, sekresi sel goblet, dan kelenjar mukosa. Lalu gerakan cilia akan mendorong lapisan mukus ke dalam posterior di dalam rongga hidung dan superior saluran pernapasan bagian bawah menuju faring. Kemudian sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap dan gas membawa informasi menuju otak sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Selanjutnya ada faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut, orofaring, dan kerongkongan nasofaring. Faring memiliki panjang antara 12 sampai 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas debu, bersuhu mendeteksi suhu tubuh.
Fungsi faring sebagai penghangat dan pelembab. Dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Faring bersama sinus membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap otang. Fungsi pengecap terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringel. Fungsi pendengaran saluran auditori atau pendengaran memanjang dari nasofaring pada tiap telinga. Fungsi pelindungan jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam respon terhadap antigen, misalnya mikroba. Kemudian ada laring. Laring adalah organ berongga yang terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Fungsi laring sendiri yaitu untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan epiglotis. Ada dua lipatan mukosa yaitu pita suara palsu dan pita suara. Celah di antara pita suara disebut primaglotis. Di bagian laring terdapat beberapa organ yaitu epiglotis, katup tulang rawan untuk menutup laring ketika kita menelan makanan. Pada saat bernapas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis tersebut menutup laring. Jika bernapas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tak dapat disaring, dilembabkan atau dihangatkan. Pita suara terdapat dua pita suara yang dapat ditegangkan dan dikendorkan, sehingga lebar sela-sela antara pita-pita tersebut berubah sewaktu bernapas dan berbicara. Selama pernapasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Selanjutnya ada trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea sendiri terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan heliks. Trakea berfungsi untuk mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, sel goblet dalam trakea, memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru, membantu fungsi sistem pencernaan. Tulang rawan yang berbentuk cincin memungkinkan trakea menciptakan ruang besar bagi jadi lebih mudah menelan makanan. Membantu batuk, trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronchial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Bronkus sendiri berfungsi untuk memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru, dan menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Berikutnya ada bronchiolus. Bronchiolus yaitu cabang ke-12 sampai ke-15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan dan juga tidak mengandung kelenjar submukosa. Terdiri dari otot polos yang bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel dan kuboid bersilia, dan sel bronchiolar tanpa silia atau sel clara. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus laboris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya berada di rongga dada. Paru-paru ini dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening.
Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri berkisar antara 325 sampai 550 gram. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah sendiri terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut viscera. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli ini bentuknya bulat poligonal. Yang ini berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya berkisar antara 200 sampai 500 juta. Sel epitel terdiri dari sel alveolar gepeng yang jumlahnya hanya 10% dan menempati 95% alveolar paru-paru. Yang kedua ada sel alveolar besar. Sel alveolar ini jumlahnya 12% dan hanya menempati 5% alveolar. Fungsi alveoli. Alveoli sendiri memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Pleura adalah membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelunas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluhan limfe. Fungsi pleura sendiri yaitu membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Sebagai fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru. Selanjutnya kita simak video anatomi sistem pernapasan. Hidung adalah organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput, dan juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Infus saraf dihantar oleh saraf olfaktorius ke otak yang akan mempersepsikan bau-bauan yang dihirup. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara oleh mukosa. Selanjutnya udara akan menuju ke faring yang merupakan persimpangan antara mulut, orfaring dan kerongkongan nasofaring. Di dalam faring terdapat epiglotis yang membantu mengatur makanan yang masuk ke esofagus, dan udara akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara masuk ke dalam laring. Ada getaran pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda-beda. Selama pernapasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar dan masuk. Selanjutnya udara diteruskan menuju trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan celah yang dilapisi jaringan ikat fibroelastis. Selanjutnya bronkus. Setiap bronkus bercabang antara 9-12 kali dengan diameter semakin kecil. Yang selanjutnya bercabang lagi di bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory ductus, alveola, dan alveoli. Alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dinding alveoli dan kapiler. Baik, terima kasih teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua.